Terima kasih Bapak Budaya di workshop ini. Atur napasnya. Terus atur napasnya, nikmatin suasana yang ada. Terus nikmatin hembusan AC. Dan sekarang bayangkan saat ini kalian berada di bibir pantai. Bayangkan kalian berada di bibir pantai. Nah, suara-suara debu. Ya, alhamdulillah bersyukur paling tidak ada adik pelajar bisa sedikit banyaknya mengetahui dasar-dasar dari teater. Bagaimana itu olah napas, bagaimana itu olah tubuh, olah vokal dan olah rasa, mereka paham. Kita sebagai pemateri di materi praktek. Minatnya gimana? Kalau minatnya sebenarnya kan targetnya adalah 40, tapi yang pengen ikut itu banyak sekali. Ada yang nggak bisa kita ambil semua karena target cuma 40 sesuai dengan kapasitasnya ada. Menyambar. Saat itu ombak semakin meninggi, petir terus menyambar-nyambar. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya, terutama ilmu keaktoran. Pemateri-pematerinya juga luar biasa, menambah wawasan saya sebagai peserta, menambah wawasan anak-anak yang baru terlibat di dunia pertunjukan teater, ya kan. Dan tentu ini menjadi dorongan agar adik-adik itu senantiasa belajar untuk mengenal apa itu bentuk teater, apa itu teater, seperti itu. Bawa oleh arus laut. Ingin berteriak, minta tolong, tapi suara kalian tak ada. Dan terus mencoba untuk berteriak, tapi ya, pertama-tama jelas bahwa pelaksanaan ini diinisiasi oleh Taman Budaya Kaltim. Saya acungi jempol untuk Taman Budaya Kaltim yang masih menyempatkan, masih menyisakan kegiatan-kegiatan seni ini pada kegiatan seni teater. Sementara kegiatan seni yang lain selama ini terus bergulir di Taman Budaya. Saya berharap kegiatan semacam ini terus berkelanjutan. Artinya tahun depan mesti harus ada lagi dengan peningkatan dan mutu. Karena waktu yang sedemikian singkat tidak cukup untuk sesi workshop untuk pengetahuan bisa tersampaikan. Acara workshop ini dari kemarin sampai sekarang, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi paling tidak bisa nyangkut lah 5-60%. Alhamdulillah itu sebagai bekal nanti untuk melanjutkan tongkat estafet kami. Kami berharap seperti itu. Tapi gunakan ilmu yang disampaikan itu bagus untuk mendamping studi, kehidupan sehari-hari dalam persiapan beretika dan lain-lain. Itu bagaimana seseorang yang bergelut di dunia seni peran itu mengolah isi perasaan. Itu saja intinya sebetulnya, singkatnya. Isi perasaan. Isi perasaan itu dengan pengetahuan, dengan ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi, itu diekspresikan lewat gerak, lewat vokal, lewat mimik. Itu saja, sederhana sudah. Seni peran itu atau keaktoran cuma itu aja. Intinya adalah itu, kesimpulan ujungnya cuma itu saja. Bisa gak serius sekali aja? Kita udah maklumin berapa kali, tau gak? Kita semua pasti mau serius. Kita mau semuanya pasti berhasil di sini. Tapi kita nggak ada yang tahu apa
belajar untuk bersama-sama. Kita sudah nggak usah ngelakuin yang kayak hal-hal yang nggak berguna buat kita. Diam. Mending cari solusi. Udah pernah marah-marahan kayak gini. Adakah satu solusi ini yang buat kita ini bisa bersatu? Workshop Taman Budaya ini sangat baik karena melibatkan adik-adik dari sekolah yang kemudian menjadi, kita berharap ini bisa menjadi bibit-bibit baik buat teater Kalimantan Timur ke depan. Tinggal mungkin bobotnya yang perlu kita tingkatkan. Maksud saya waktunya. Seperti saya pernah ikut dulu waktu dari Jakarta, zaman Pak Dani ada mendatangkan Pak Untung Basuki, Pak Udin Mandarin, yang kemudian betul-betul semacam kursus teater lah kira-kira, mungkin ini pengembangan ke depannya. Kalau ini kan cuman 2 hari, 3 hari ini belum terlalu mendalam, sementara teater itu kan juga harus mempolakan atau melatih perasaan kita untuk bisa acting lebih baik. Manfaat dari sisi keaktoran baik di atas panggung maupun dalam kehidupan sehari-hari gimana? Sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lebih mawas diri, kita bisa membaca perasaan orang, sehingga kita bisa lebih pandai untuk bergaul kalau di kehidupan sehari-hari. Kalau di dunia teater tentu saja ini menambah skill anak-anak untuk kemudian bisa berperan jauh lebih baik. Kalian nggak tahu kan apa yang kalian sebutkan. Menjadi sasaran emosi marahmu, 7 atau orang yang menjadi sasaran emosi marahmu, dan orang itu bukan berasal dari kelompok, dari komunitas yang tidak kalian kenal. Kesan pertamanya, jujur pertama kali terkagum ya, karena kayak nggak biasanya disuruh langsung mengeluarkan emosi segitunya kan. Tapi setelah coba latihan, jadi kayak mulai terbiasa lah mengeluarkan emosi. Saya harap saya bisa mengembangkan acting skill saya di sini. Sumbernya sih asik ya, seru juga. Terus hal-hal yang dia sampaikan saya mudah dipahami. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak paham, bisa ditanyakan. Kalian belum kayak nggak bisa nih bikin dialognya, nggak apa-apa, tanya ini. Jadi itu awal banget itu waktu dialog. Iya, dialog tuh kalian tuh kayak sedang bermesraan gitu. Kan lagu Jumbo Piano. Boleh nggak? Piano nggak ada. Ada. Nyanyi ini. Beatbox. Apa kita paduan suara aja? Nggak bisa dong. Bisa loh, drama Susah musikalisasi. tapi. Apanya? Ini kan waktunya singkat aja kan? Enggak juga sih. Kita latihannya tuh singkat. Nah, ya itu aja. Bahwa beberapa kelemahan elementer atau kelemahan dasar yang terjadi pada pentas kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Tadi pernah dikatakan bahwa ketika kita di atas panggung, kita harus total menjelma dalam peran kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang menang tadi. Kamu menang. Persembahkan sebuah pentas drama dengan judul Putra. Teman-teman, sini. Ada Chaplin di sini. Ide-ide mereka semuanya membosankan. Aku tahu. Gimana kalau kita main petak umpet? Alhamdulillah.
Yang itu tuh. Pakai sweater. Bukan itunya. Teman sendiri tuh. Kalau untuk waktu yang singkat ini kalian tuh bisa untuk waktu yang singkat ini tuh menurut saya tuh bagus banget kalian. Jadi teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka dong. Buat kalian mungkin emang beberapa ada yang blocking atau yang apa, cuman dengan waktu singkat ini kalian benar-benar good job sih bisa ngasilin yang kita juga bisa lumayan ngerti sama alurnya. Jadi thank you guys. Pertama kita apresiasi dulu kelompok 1 keren banget. Apa tadi lagunya? Tembak-tembak. Itu bagus banget, lucu. Jadi menurut saya ini bagus banget dalam waktu yang sesingkat itu. Kayaknya kita kasih apresiasi buat bintangnya ya. Mana Mbak Fajri, tepuk tangan buat Mbak Fajri. Terima kasih. Lihat gak sih? Cowoknya ganteng banget. Fasilitas sekolah atau segala macam. Man itu tanpa bayar. Minum. Ya. Kalau main pakai. Ini dijadikan Anak ganteng. Orang ganteng bebas. Dari SMK Medika. Sebelumnya mohon maaf dari para anggota penampilan tadi ada sedikit kekurangan vokal. Ya, itu saja sih. Perkenalkan, saya Dio dari SMA Negeri 1 Samarinda. Hai Dio. Hai. Berani banget ambil konsep yang ngasih pesan moral, gak usah pacaran dulu lah, kayak kita masih umur segini. Itu bagus banget juga buat pelajaran buat kita. Kita juga bisa jadi mikir-mikir. Terus itu dengan waktu balik lagi ya, dengan waktu kayak singkat ini kalian tuh bisa ngebikin alur yang sebagus ini. Saya salut banget. Ya iya. Oke, perkenalkan, kami bikin nama kami itu Grup Teater Iman. Kalian telah menjadi contoh yang baik bagi Nana. Dan Nana beruntung banget punya orang tua kayak Mama dan Papa. Kita cuma berdua. Ada siapa? Saya sampaikan yang jelas ucapan terima kasih tadi saya ulang lagi mewakili pihak Taman Budaya bahwa acara ini sudah terlaksana dengan saya anggap ya sukses lah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini ada kelanjutannya untuk nanti ke depan dalam sesi yang lain. Kalau ini keaktoran mungkin kita akan TOT nanti trainer untuk pelatihan untuk pelatih atau di penyutradaraannya atau banyak lagi sesi yang bisa kita gali di sini diawali dengan keaktoran tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan sebagai penutup waktunya juga sudah sampai di jadwal di rundown kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, setelah ini kan udah selesai. Kami persilakan boleh langsung menuju ke meja registrasi untuk mengambil piagam. Ya, tapi kita sebelum ditutup, boleh kami undang adik-adik boleh foto bersama dulu. Silakan Bapak narasumber, tepuk tangan dulu untuk kita semua.